Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak soleh dan soleha sekalian? Ya, semoga anak soleh dan soleha sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Amin. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik anak soleh-soleha, pada hari ini kita masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk subtema 3, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran 1, 2, 4, 5, dan 6. Ya baik, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan melalui penjelasan guru, siswa dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan dengan tepat. Ya, baik. Kita masuk ke pembelajaran yang 1. Kosakata dari teks tentang ciri-ciri hewan. Nah, hewan termasuk makhluk hidup. Apa saja yang termasuk makhluk hidup selain hewan? Ya, manusia, terus dan tumbuhan. Benar sekali. Jadi, yang termasuk makhluk hidup itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kosakata yang telah kita ketahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kosakata yang telah kita pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Nah, yang pertama, pertumbuhan ayam. Nah, ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa seperti yang Ananda bisa lihat pada gambar berikut ini. Mulai dari telur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam sampai akhirnya menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, karena diberi makan dan minum setiap harinya sehingga ukuran tubuh ayam menjadi besar, bertambah besar. Artinya bahwa ayam tersebut telah mengalami pertumbuhan. Kemudian, menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selain membaca, sebaiknya menulis kembali informasi sesuai teks dengan kosakata yang tepat. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakata Ananda sekalian akan bertambah. Jadi, Ananda harus selalu rajin-rajin membaca. Selain membaca, juga Ananda harus selalu rajin menulis. Nah, apa yang dibaca ditulis, biar pengetahuannya bisa juga bertambah melalui menulis tersebut. Baik, kita masuk ke hewan yang kedua, pertumbuhan kucing. Setelah tadi ayam, kita ke pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing
dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Nah, di sini untuk merawat kucingnya, Siti selalu memberi makan, memberi dia minum, serta sering memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Ya, jadi di sini Siti dalam menjaga kucingnya, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur sehingga kucingnya selalu bersih dan tumbuh dengan baik. Kemudian semakin banyak kosakata yang dikuasai Ananda nanti dengan membaca, maka akan semakin mudah Ananda menjelaskan atau menyampaikan kembali informasi yang Ananda telah peroleh, yang Ananda telah dapatkan dari teks. Carilah makna kosakata yang baru diketahui di kamus dan berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Baik, kita masuk ke perkembangan yang ketiga, perkembangan hewan yang ketiga yaitu ikan. Nah, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Benar sekali. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Nah, jadi dalam sekali waktu ikan bertelur itu bisa telurnya mencapai ribuan. Telur menetas menjadi larva. Nah, larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ya, jadi perkembangan ikan itu pertama-tama dari telur. Setelah telur kemudian menjadi larva. Setelah menjadi larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian jadilah dia ikan dewasa. Jadi baik, menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Berikut langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Nah, yang pertama, amatilah daur hidup hewan dengan seksama. Kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Kemudian yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Dan yang terakhir, gunakan kosakata yang sesuai. Iya, daur hidup kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu silakan perhatikan gambarnya. Di situ yang pertama adalah yang pertama itu telur dulu ya. Dari telur kemudian menjadi ulat menjadi kepompong, dan setelah menjadi kepompong barulah dia menjadi kupu-kupu. Nah, gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Ya, jadi dari telur kemudian menetas menjadi ulat. Nah, setelah ulat kemudian ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ya, semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Nah, contoh berikutnya yaitu daur hidup katak. Nah, setelah tadi daur hidup kupu-kupu, yang mana daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, setelah telur menjadi ulat. Nah, setelah ulat menjadi kepompong. Nah, terakhir setelah menjadi kepompong, jadilah dia kupu-kupu yang cantik. Baik, kemudian daur hidup katak. Nah, di situ Ananda bisa lihat yang pertama telur katak, kemudian dia menjadi kecebong. Ya, setelah menjadi kecebong menjadi katak, anak katak kecil.
kemudian menjadi katak dewasa. Nah, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau biasa disebut kecebong, kemudian katak muda atau anak katak, sampai menjadi katak dewasa. Ya, jadi dari telur kemudian menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda dan setelah itu menjadi katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Kalian dapat menyusun kalimat dengan baik apa telah memiliki banyak kosakata dan dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Ya. Ayo perbanyak membaca agar Ananda semakin mudah memahami suatu bacaan. Dengan memahami arti kosakata pada teks, Ananda akan lebih mudah menggunakan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Ya, menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kemudian kita masuk ke daur hidup hewan yang ketiga. Setelah tadi kupu-kupu, yang kedua katak, dan yang ketiga ini adalah nyamuk. Nah, silakan diperhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, telur. Nah, setelah dari telur berubah menjadi jentik nyamuk. Nah, biasa ada yang pernah lihat di air yang seperti ulat. Ya, seperti ulat seperti ulat kecil yang ada di dalam bak biasa dalam air. Nah, itu disebut dengan jentik nyamuk. Ya, disebut dengan jentik. Setelah menjadi jentik berubah menjadi pupa. Nah, setelah pupa kemudian jadilah dia nyamuk dewasa. Nah, nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Nah, telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik yang tadi yang biasa kita temui di dalam bak, biasa di dalam air gitu ya. Ya, kemudian setelah jentik-jentik berubah menjadi pupa, setelah beberapa waktu pupa berubahlah menjadi nyamuk dewasa. Ya, seperti itu daur hidup nyamuk dari telur, jentik, kemudian berubah menjadi pupa dan terakhir jadilah dia nyamuk dewasa. Nah, adapun tugas Ananda di rumah yaitu yang pertama ada di halaman 100. Nah, silakan Ananda menyebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Tadi kita sudah bahas ya, tadi pertumbuhan ayam di bagian awal. Nah, itu Ananda kerjakan. Kemudian yang kedua ada di halaman 117 buku tematik Ananda. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Ya, Ananda boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasi Ananda sendiri. Ya, jadi silahkan menghias gambar ikan di bawah ini sesuai dengan imajinasi Ananda masing-masing. Kemudian yang ketiga, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Ya, jadi Ananda diminta untuk membuat 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di berikut ini. Ya, jadi silakan buat 2 pertanyaan tentang kupu-kupu. Ya, baik. Itulah tugas Ananda dan materi untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.